Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd, faya ikhwanan fid din ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وقال أيضا في آية أخرى فاعتبروا يا أولي الأبصار. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap jamaah salat subuh beserta jamaah pengajian jamaah DKI Masjid Al-Fajar yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, dalam kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuwajahah, bertatap muka, berkumpul di rumahnya Allah, masjid kita tercinta, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh, dan alhamdulillah kita bisa berjamaahkan. Mudah-mudahan salat subuh kita baik yang wajib maupun yang sunnahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan thalabul ilmi, mencari ilmunya Allah, memperdalam ilmunya Allah, memperkaya diri dengan ilmunya Allah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita niatkan selama kita di dalam masjid sambil mendengarkan atau ada salah satu jamaah yang membawa buku dan pena untuk mencatat ilmunya Allah, niatkan untuk beriktikaf selama ada dalam masjid. Nawaitul i'tikafa ma dumtu fi hadzal masjid sunnatalillahi ta'ala. Juga tarupa rahmat ma'assalam, semoga selamanya tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, mudah-mudahan kita ada di dalamnya ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Kalimat yang tadi isinya itu dari situ semua sumbernya. Kemudian kendaraan kita sebelum berangkat kalau bisa kita periksa sendiri, kalau tidak bisa bawa ke bengkel atau ke ahlinya. Lihat remnya, lihat gasnya, lihat seluruhnya. Takutnya di perjalanan ada apa-apa. Untuk apa? Untuk menghasilkan, karena perjalanan kita menuju zat Allah, supaya mendapatkan keridhaan Allah yang paling utama itu. Syekh Zainuddin Al-Baribari mengatakan dalam kitabnya bahwa seseorang yang menuju zat Allah itu tidak lepas dari 3 faktor: syariat, thariqat, dan hakikat. Inna thariqa syari'atun wa thariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma muthila. Orang yang berangkat kepada Allah tidak lepas dari 3 faktor: syariat, thariqat, dan hakikat. Apa itu syariat? Fasyari'atun kasafinatin wa thariqatun kalbahri wa haqiqatun durrun gola. Syariat itu diibaratkan seperti kapal, perahu, kendaraan. Wa thariqatun kal bahri, sedangkan thariqat adalah diibaratkan seperti lautan. Karena lautan itu adalah dalam yang luar biasa, otomatis perahunya itu, kapalnya itu perbaikilah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadidis safinata fa inal bahro amiq. Perbaharuilah kapal kalian, karena sesungguhnya lautan itu adalah dalam. Wa haqiqatun durrun gola. Tujuannya memakai kapal yang bagus, dan lautan torekatnya yang dalam adalah durun gola, hakikatnya untuk mengambil, mencari dan mengambil mutiara yang begitu mahal berharga. Di mana adanya durun gola itu, mutiara yang begitu berharga itu adanya di dalam lautan. Apa hakikatnya? Keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat ibaratnya itu, mengibaratkan Syekh Zainuddin Al-Baribari dalam kitab Kifayatul Asqiya. Coba lihat, saya ulang. Inna thariqa syari'atun wa thariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma muthila. Fasyari'atun kasafinatin wa thariqatun kal bahri wa haqiqatun durrun gola. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit ya supaya memperbaiki ya, itu cuma itu doang. Syariat, syariat, thariqat, dan hakikat itu nanti dikembangkan lagi. Lihat di dalam kitab yang punya kitab Kifayatul Asqiya, dibuka ya. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang najis. Sampai sedemikian rupa oleh para ulama dibahas untuk memperbaiki syariat tadi, karena perjalanan yang begitu jauh dan dalam.
Ini salah satunya adalah syariat kita yang memperbaiki kapal tadi, di antaranya tentang najis. Ibadah kita di mana anggota badan kita, pakaian kita dan tempat sujud kita ada najisnya atau terkena najis yang disebut dengan mutanajis, maka mengakibatkan tidak sahnya, hancurnya ibadah kita. Syariat kita ini adalah rusak. Najis kemarin terbagi 3, ada najis mughalladhah, najis mutawassithah, dan najis mukhaffafah. Najis mughalladhah najisnya anjing dan babi, termasuk anak salah satu dari anjing dan babi atau disilang dengan binatang yang suci. Artinya ada perkawinan antara najis mughalladhah dengan binatang yang suci yang secara hakikatnya dan secara zahirnya halal dimakannya. Akhirnya melahirkan anak, maka anak tersebut termasuk najis mughalladhah. Tetapi oleh para ulama ternyata di jiwa sang anjing itu ada perilaku yang harus kita tiru. Ada hikmah di balik itu. Maka dalam Al-Quranul Karim ada ayat amar, ada ayat nahi, ada ayat perintah, ada ayat larangan. Allah berfirmannya itu memerintahkan sesuatu kepada umatnya, kepada hambanya 1000 ayat dalam Al-Quranul Karim. Yang dilarang oleh Allah juga sama, ada 1000 ayat. Sama, antara perintah dan larangan itu sama. Kemudian ada ayat contoh, misil, tamsil. Nah, salah satunya anjing, salah satunya laba-laba, dicontohkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Ankabut. Tadi kita bacakan, Allah menciptakan laba-laba, di mana orang, kenapa? Supaya kita mengambil ibrah, fa'tabiru ya ul absor, wahai orang-orang yang beriman, ambillah contoh, ambillah pelajaran dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari seekor laba-laba. Coba lihat dalam sejarah, dikala baginda Rasulullah dengan mertuanya Abu Bakar pergi dari rumahnya menuju mau hijrah ke Madinah, beliau mampir dulu ke gua, masuk ke gua, kemudian pintu guanya itu diperintahkan oleh Allah merpati supaya dia ada di dalamnya. Kemudian memerintahkan seekor laba-laba bikin sarangnya. Akhirnya pengejaran Abu Jahal dan Abu Lahab di waktu itu, termasuk pengikut-pengikutnya, balik lagi, kalah dengan laba-laba. Tetapi laba-laba ini bagi orang yang mengambil pemimpin, mengambil kasih sayang, mengambil orang tua, mengambil sahabat di luar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaikan laba-laba, bagaikan sarang laba-laba. Tuh tamsilnya, matsalul ladzina takhadhu min dunillahi auliya, perumpamaan orang yang mengambil, orang yang menjadikan selain Allah aulia, kamatsalil ankabut, seperti laba-laba. Bagaimana laba-laba? Ittakhadat baita, dia menjadikan rumah, baitan itu,
Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Sesungguhnya yang paling jelek, yang paling hina rumah adalah rumah laba-laba. Padahal tadi menolong baginda Rasulullah dengan mertuanya dikala dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy di waktu itu, tetapi oleh Allah disinari lagi di dalam surah Al-Ankabut, dia bikin rumah yang paling jelek, yang paling hina rumah adalah rumah laba-laba. Kenapa? Dalam hadisnya, dalam tafsirnya, la yadfa'u harran wala bardan. Walaupun dia semegah apapun rumah laba-laba, tidak bisa menolak, tidak bisa menghindari dari panas dan hujan. Hujan tetap kehujanan, panas tetap kepanasan. Orang yang mengambil aulia seperti itu, orang yang mengambil menjadikan pimpinan di luar aulia Allah seperti laba-laba, seperti sarang laba-laba, hina. Cuma kita tidak jadikan ibroh, padahal tadi manfaatnya ada. Kembali ke sini pemateri. Anjing termasuk barang yang kotor, yang besar, berat, tetapi di balik itu ada hikmahnya. Sehingga oleh Syekh Nawawi Al-Bantani disampaikan salah satu adalah hikmah daripada yang termasuk najis, yang berat hukumannya, termasuk salah satunya anjing, ada hikmah yang harus seorang mukmin menirunya. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Kita harus berpikir bukan hanya terhadap ayat-ayat Allah yang tersurat, termasuk yang tersirat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Banyak di diri kalian juga kalau kalian mentafakuri ayat-ayat Allah. Afala tubsirun, kata Allah, kenapa enggak kalian lihat? Anjing yang menjijikan, yang najis apabila nempel di anggota badan kita, di pakaian kita, di tempat najisnya, di tempat sujud kita, mengakibatkan ibadah kita ditolak oleh Allah. Tetapi di balik itu hikmahnya, ada manfaatnya. Baca dulu. Hikmatun fil kitabi asru khisolin. Hikmah daripada Allah menciptakan anjing yang menjijikan dan termasuk najis mughaladhah. Dalam kitab Kasifati Saja ini ada 10 perkara mahmudatin yang bagi lil mu'mini alla yakhlu minha. Tuh, 10 perkara yang dimiliki oleh sang anjing yang terpuji, yang bagi lil mu'mini alla yakhlu minha, wajib atau peryogi, wajib bagi seorang mukmin tidak boleh sepi dari dirinya. Apa yang 10? Awaluha la yazalu ja'ian wa hadhihi sifatus sholihin. Yang pertama, sifat anjing itu adalah la yazalu ja'ian, selalu perutnya lapar dan lapar terus anjing itu. Tidak pernah anjing sampai kenyang perutnya, tidak. La yazalu ta'ian, la yazalu ja'ian, selalu lapar dan lapar. Yang dirasakan coba anjing itu, lapar terus anjing. Apa hikmah daripada itu? Wa hadhihi sifatus sholihin. Itulah sifat-sifat orang yang solih. Artinya walaupun dia hartanya melimpah, banyak makanan, banyak minuman, bahkan stoknya juga banyak, lebih banyak stok daripada yang dimakan, kita
tetapi selalu lapar. Apa? Berarti rajin puasa. Rajin puasa. Kalah sama anjing kita. Kita selalu lapar tidak, baru lapar sedikit, baru haus sedikit sudah ngambil minuman, ngambil makanan. Anjing tidak. Awwaluha la yazalu ja'ian, selalu perutnya lapar dan lapar. Artinya kita harus melatih diri supaya kita belajar dan belajar supaya perut kita ini jangan sampai gendut karena banyak makanan dan minuman, minimal atau yang dicontohkan oleh baginda Rasul yang meringankan, tidak memberatkan. Ada di zaman Rasulullah para sahabat terus puasa terus, akhirnya dilarang, tidak boleh. Kan ya Rasulullah, tapi saya sanggup. Iya, walaupun tidak boleh. Siang dan malam ada yang puasa disebut puasa wisol. Akhirnya dijelaskan oleh Rasulullah tidak boleh, haram hukumnya puasa wisol. Artinya setelah maghrib dilanjut lagi puasa, tidak boleh dilanjut walaupun masih kuat. Atau setahun terus tidak boleh. Kalau kamu pengen puasa, puasalah di hari Senin dan Kamis, karena Senin kelahiranku dan Kamis setiap minggunya disetor amal kita. Masih kuat ya Rasulullah, tambah lagi 3 hari Ayyamil Bid, 13, 14 dan 15 Hijriah atau Qamariyah, bukan Syamsiyah, bukan Masehi yang dihitungnya. Nah, orang yang membiasakan puasa Ayyamil Bid, dia akan tahu karena mencari bulan tanggal berapa ini, lihat kalender. Masih kuat ya Rasulullah, terakhir. Nah, kalau kamu pengen puasa, silahkan puasa sehari, puasa buka sehari, puasa Nabi Daud terakhir tuh. Jadi silahkan. Nah, untuk melatih diri kita supaya jangan banyak makanan yang haram, subhat, apalagi sampai yang haram. Wahadi sifatus sholih, itulah sifat-sifat orang yang sholih. Selalu lapar, bukan tidak punya, artinya puasa berarti. Itu yang dimiliki oleh seekor anjing. Asaniyatu, yang kedua, la yanamu minal laili illa qalilan. Anjing di waktu malam tidak tidur. Coba perhatikan anjing. Apalagi anjing yang dipelihara untuk menjaga rumah. Selalu ada orang yang lewat, bunyi dia kuk kuk kuk. Oh, berarti ada orang ini. Tidak tidur semalaman kecuali illa qalilan, sebentar. Apa itu hikmahnya? Wahadi min sifatil mutahajjidina. Itulah adalah orang, sifat-sifat orang mukmin yang selalu bertahajud, qiyamul lail. Ini maka di waktu setelah maghrib, setelah isya, segeralah. Kalau tidak ada kegiatan keagamaan, jangan banyak main-main yang tidak ada manfaatnya. Jangan sampai ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Akhirnya tidurnya malam di waktu harusnya bangun tidur qiyamul lail, salat di waktu malam, malah masih ngorok. Contohnya anjing tidak tidur di waktu malam kecuali sebentar. Apakah itu? Sifat-sifat orang yang bertahajud. Wah, itu perlu oleh kita ambil pelajarannya. Sampai olahraga, sampai waktunya silahkan, bukan melarang, silahkan, asal jangan sampai mengalahkan kewajiban kita dan yang paling utama tujuan apa, ya.
silahkan, mau badminton, mau tenis meja, mau kumal, silahkan. Tetapi utamanya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kata Rasulullah, dari sebagian hebatnya, bagusnya Islamnya seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faidahnya. Ada faidahnya, manfaatnya ada, olahraga sehat, tetapi jangan terlalu, jangan sampai malam, akhirnya subuh kesiangan, apalagi bangun malam. Dua, maaf, asali satu, yang ketiganya sifat yang dimiliki oleh anjing yang perlu ditiru oleh kita. Lauturida fil yaumi alfa marrotin ma bariha an babi sayyidihi. Seekor anjing apabila diusir dari tempat tinggalnya oleh majikannya, fil yaumi alfa marrotin, umpamanya diusirnya sampai 1000 kali, ma bariha an babi sayyid, tidak akan kabur dari tempat tinggal majikannya, tidak. Bisa jadi karena mau dipukul oleh majikannya anjing, menghindar, balik lagi pasti ke situ. Coba perhatikan anjing, balik lagi ke situ. Apa itu yang harus kita ambil pelajaran? Wahadhi min alamati shodikin, itu tanda-tanda ciri-ciri orang yang jujur, ciri-ciri orang yang benar. Orang yang jujur itu walaupun kata orang salah, tetapi menurut dia aturan Allah seperti itu, walaupun dicaci maki tetap. Walaupun anjing menggonggong kapilah lalu. Itu kan jadi contoh, walaupun anjing menggonggong kapilah lalu. Tetap sifat-sifat orang yang jujur, orang yang benar itu seperti itu. Dicontohkan oleh anjing. Seekor anjing diusir sampai 1000 kali umpamanya satu harinya, karena marah majikannya, tetap balik lagi ke tempat tinggalnya. 3. Yang keempat, ar-rabi'atu idza mata lam yukhlab mirosan wa hadhi min alamati zahidina. Apabila seekor anjing mati, ima lakinya atau ceweknya, anjingnya, kemudian dia punya keturunan banyak, bahkan anjing kalau kawin melahirkan bukan 1, jarang yang 2, lebih daripada itu, bagaimanakah meninggalkan warisan apa tidak? Lam yukhlaq mirosan, sedikit pun tidak meninggalkan warisan, sehingga anaknya, keturunannya tidak rebutan warisan anjing itu, tidak. Beda dengan manusia. Apalagi orang tuanya kaya, baru 7 hari sudah rame anaknya, benar. Sudah baru 7 hari ditinggalkan oleh orang tuanya, sudah rame anaknya memperebutkan warisan. Anjing tidak. Lam yukhlab mirosan wa hadhi min alamati zahidin. Itulah, ambil kita pelajaran dari anjing yang mati tidak meninggalkan warisan, itu sifat-sifat orang yang zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu adalah mementingkan urusan akhirat, menyampingkan urusan duniawi. Nabi Sulaiman zuhud. Coba kekayaan kita yang kita miliki, yang dititipi oleh Allah kepada kita, banyak mana dengan Nabi Sulaiman? Tidak, tai kukunya. Tetapi Nabi Sulaiman tidak, hubud dunia tidak. Jadi hubud dunia itu begini, walaupun punya harta tidak seberapa, tetapi hati selalu ingat terhadap yang kita miliki, lupa terhadap Allah. Hubud dunia namanya.
gara-gara pekerjaan dipanggil oleh Allah tidak berani meninggalkan pekerjaan, belum zuhud kita. Gara-gara main tenis meja, gara-gara main badminton, datang panggilan dari Allah, lepas. Dilepaskan gak itu permainannya? Tidak. Tidak mengambil Allah, tidak. Belum zuhud kita. Kalau berani udahlah, bilang saya kalah nggak apa-apa, Allah dahulukan. Nggak ada seperti itu. Belum zuhud kita. Jadi zuhud itu adalah bukan berarti harus miskin, tidak. Orang mukmin itu harus kaya. Karena untuk memajukan agama, kalau tidak punya apa-apa, bagaimana untuk memajukan agama Allah? Tetapi harus zuhud. Artinya walaupun sibuk apapun, kesibukan apapun, pagi sampai sore sampai menjelang malam kerjaan kita, tetapi hati hanya Allah dan Rasulnya, zuhud namanya. Jadi walaupun punya harta sedikit tetapi menghambat ibadah kepada Allah, itu hubud dunya namanya. Kata Imam Syekh Zainuddin Al-Baribari dalam kitabnya, wa muhibbud dunya qailun aina tariqa ainal khalasu kamuskirin syaribat tola. Jalma nu cinta dunya hatena ngomong, kamana jalan kuring ka sarung. Kata orang kidul, tidak ada tujuan. Duit beliin lele, dari lele jadi duit beliin lagi lele. Tujuannya apa? Tidak ada, cuma itu dan itu. Maaf dan maaf. Orang di dunia seperti itu. Dari duit, dari padi, kemudian jual, setelah jual belikan lagi, itu lagi bikin, itu lagi apa namanya, nandur lagi, dijual lagi, jadi duit, beliin lagi, itu dan itu. Tidak ada tujuan. Wa muhibbud dunya qailun ainat tariq ainal khalasu kamuskirin syaribat. Seperti orang yang mabuk, orang yang hubud dunya itu. Bukan berarti jangan mencari duniawi, bukan. Diperintah oleh Allah kan, tetapi jangan melupakan bagian akhirat, apalagi akhirat yang kekal. Orang yang begitu banyak hartanya tetapi dia bisa zuhud, itu yang hebat. Nah, jadi salah satu perilaku atau sifat anjing apabila dia mati, walaupun turunannya banyak tetapi dia tidak meninggalkan warisan sedikit pun, itu adalah yang ambil kita pelajaran sifat-sifat orang yang zuhud. Bagaimana kita punya harta? Bagiin dulu sebagian untuk anak, keluarga, meninggalkan istri kebagian, anak kebagian, agama kebagian, sekian persen. Kembali ke akhirat, punya warisan tidak? Tidak dihisap, masuk surga langsung. Nah, harus pintar begitu. Kita punya harta banyak yang melimpah, bagaimana supaya tidak dihisap di Allah, di hadapan Allah. Nah, itu caranya. 4 ya. Yang kelima, ada 10, selesaikan nanti supaya menjelaskan tentang cara mensucikan najis, baik mughaladah, mutawassithah atau mukhafafah, dimaratonkan. Yang kelima, ayakna minal ardi bi adna maudi'a wa hadi min alamatir radin. Yang kelima ya. Ia rela apabila tempatnya ditempatkan di tempat yang paling rendah, bi adnal ardi, tempat yang paling rendah. Adna itu kan ada aqsa, ada wasto, ada adna. Aqsa itu paling dalam, wasto tengahnya, adna paling rendah. Adnal halki gitu. Aqsal halki, wastol halki, adnal halki. Kalau di lisan, aqsal lisan, wastol lisan, adnal lisan atau torful lisan. Nah, paling rendah. Dia apabila diberi oleh majikannya tempat yang paling hina, dia tidak tidak protes, tidak demo, ridho dia.
Wahadi min alamatir radina, itu sifat-sifat orang yang ridho terhadap keputusan Allah. Ridho. Nah, jadi tugas kita itu hanya apabila diberi oleh Allah kedudukan yang tinggi, diberi harta yang melimpah, bersyukur. Apabila Allah memberikan kepada kita harta yang sedikit atau sama sekali tidak punya, sabar, ridho terhadap keputusan Allah. Anjing contohnya. 6 as-sadisatu ayanzuru ila kulli man yara hatta yatraha lahu luqmatun wa hadhi min ahlakil masakin. Anjing, apabila ada orang yang sering melihat dia, memperhatikannya, ada orang yang memperhatikan dia, dilihat sama dia, tahu nih siapa yang akan jahil, siapa yang baik. Ada salah satu yang baik, hatta yatraha lahu luqmatun, ada yang mengasih makanan, diambil sama dia. Kalau tidak merangkap, tidak. Min akhlakil masakin, itu salah satu akhlak orang yang miskin. Hebat anjing. 7 annahu law turida wa ta'ala turabu fala yakdub wala yahduku wa hadhihi min akhlakil asifina. Anjing apabila dia dilempari dengan apapun, atau dengan debu, atau dengan kayu, atau dengan batu, fala yakdub, dia tidak marah, wala kidu, tidak dalam hatinya itu ngunek-ngunek apa namanya, awas ya, kalau ketemu coba anjing umpamanya kalau seperti punya sifat seperti itu, apabila lewat digigit sama dia, anjing tidak dendam, wala yahdiku, tidak marah, tidak dendam, anjing tidak. Wahadi min akhlakil asyikina, itulah salah satu akhlaknya orang yang belas kasih. Dicaci maki sama orang, dipukul sama orang, baik dengan ceritaan atau dengan perilaku, tidak marah. Hebatnya kalau seperti itu kita. Rasulullah waktu sholat dilempari bangkai unta, tidak marah, malah didoain, ya Allah, dia itu tidak tahu, seandainya dia tahu bahwa aku adalah utusanmu, tidak akan berbuat seperti itu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la yahdun, berilah hidayah ya Allah, kan didoain, malah belum nyampai tingkatan seperti itu makitanya, belum nyampai. 7 yang ke-8 idza ghuliba ala maudi yatruku wa yadhabu ila ghairi wadi min afal hamidina, apabila tempatnya diambil oleh binatang yang lain, dia tidak marah, cari lagi tempat yang lain, biarin. Wahadi min afalil hamidina, itulah ada orang yang terpuji. Nah, kalau kita ada yang mengambil tempat duduk kita, tempat istirahat kita, jangan di situ, itu tempat saya, tidak boleh. Bisa agak seperti itu. Ini malah kita marah. Tidak, anjing mah biarin, dia ngambil lagi tempat yang lain, dia mencari tempat yang lain. Nah, ambil pelajaran buat kita, orang yang terpuji itu apabila tempat kita ada yang mengambil tempat kita, tempat ibadah kita, tempat i'tikaf kita, diambil sama orang, biarin, jangan diusir. Contoh seperti anjing ya. 9 atasi idza ajdalahu au atalahu luqmatun akala wa bata alayya au hadim, ada yang ngasih atau tidak, dia ada yang ngasih baru dimakan, kalau tidak marah sama majikannya, tidak. Wahadi min alamatil qaniina, orang yang baik mau besar mau sedikit dia terima. Sifat-sifat orang yang qanaah. Qanaah itu adalah merasa cukup dengan apa yang dia miliki dan yang dia rasakan, qanaah. Kalau belum qanaah, kalau belum merasa cukup malah kurang belum qanaah. Qanaah itu sifat hati. Anggota badan kita zahiriyah diperintahkan harus ikhtiar, hati qanaah. Itu minal qaniina. Anjing tanya contohnya yang harus kita ambil pelajaran. Al-asr itu yang terakhir, annahu idza safara min baladin ila ghairiha lam yatazawwad. Anjing apabila bepergian ke suatu tempat, dari tempat tinggalnya ke tempat yang lain, ila ghairiha,
lam yatazawwad, dia tidak membawa bekal sedikit pun. Coba anjing ada membawa bekal gak? Tidak ada. Apa itu yang amali kita pelajaran? Min alamatil mutawakkilina, itu salah satu sifat-sifat orang yang bertawakal. Jadi tawakal teh dicontohkan oleh dalam hadis seekor burung, dia berangkat waktu subuh membawa perut yang kosong, balik di waktu malam sore membawa perut yang kenyang. Orang yang tawakal seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil salah satunya, apalagi semuanya, salah satunya sifat-sifat yang dimiliki oleh anjing. Walaupun tadi termasuk najis mughaladhah, tetapi ada hikmahnya yang harus kita ambil pelajaran. Wallahu alam. Nanti tata cara mensucikan najis, bagaimana cara mensucikan barang yang kena najis, berarti barang itu jadi mutanajis, baik najis yang berat hukumnya atau pertengahan atau yang ringan, bagaimana caranya nanti. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan tingkatan thariqat? Thariqat itu perjalanan seseorang terhadap untuk pergi kepada Allah itu, mendekatkan diri terhadap Allah itu adalah bisa dengan cara membaca Al-Quran, bisa rajin membaca sholawat, bisa thariqatnya itu dia adalah memakai qiyamul lail, rajin qiyamul lail, tidak sanggup untuk perutnya selalu lapar, berarti tidak mampu untuk puasa malam, berarti thariqat namanya, perjalanan gitu. Cara ibadah seseorang mendekatkan diri kepada Allah banyak. Thariqat. Apakah thariqat di sini yang dimaksud ikut thariqat seperti thariqat nasab? Bukan seperti itu. Thariqat itu bukan thariqat nasamriyah, thariqat qadariyah, bukan. Itu mas sebagiannya kecil. Coba tadi katori kotun, apa yang kita pegang, kalbahri kan, syariat seperti kapal, thariqat seperti lautannya. Nah, kita akan menjalankan syariat lewat lautan yang begitu dalam. Nah, berarti ilmu Allah itu adalah banyak, kemudian yang kita akan lakukan itu banyak. Bagaimana supaya benar memakai syariatnya? Lewat situ itu yang memakai thariqat itu supaya benar syariatnya, supaya tidak tenggelam. Rajin puasa, rajin membaca Al-Quran, tetapi tujuannya salah, bukan karena Allah. Membaca sholawat hukumnya sunat, sedangkan ngaji hukumnya wajib. Karena membiasakan mendekatkan diri kepada Allah, umpamanya membaca sholawat atau membaca yang lainnya, thalabul ilmi ditinggalkan, sedangkan sunat adalah dilakukan. Sama seperti, ini kelebihan waktu ini sering dibahas oleh para mubaligh atau penyampai. Sunat, sholat suruk hukumnya sunat, sedangkan ngaji hukumnya wajib. Nah, masih ada waktu ya. Bukan seperti itu. Itu masih bagian kecil thariqat nasambiyah dan qadariyah. Bagaimana ciri-ciri orang yang sudah mencapai tingkatan thariqat? Ya rajin membaca Al-Quran, rajin bukan hanya yang wajib. Itu wajib jangan dibacakan. Rajin sholat zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, itu mah tidak usah dibaca. Itu mah kewajiban kita. Itu mah. Selain itu rajin berarti sedekah bagi orang yang mampu. Rajin membaca Al-Quran, rajin qiyamul lail, rajin puasa. Itu ciri-cirinya orangnya thariqat itu. Bagaimana cara untuk mencapai tingkatan thariqat? Ya rajin, berusaha. Yang tadinya malas-malasan, buang sifat malas. Maka ditahunan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhri wal kasal. Yang tadinya enggan membaca Al-Quran, yang tadinya enggan membaca sholawat, yang tadinya enggan beritikaf,
buang sifat kesalnya. Ta'udan, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wal kasal wal hiram. Nah, termasuk doa pikun. Nah, itunya ditaudan oleh Rasulullah. Pikun itu penyakit. Allahumma ini harus punya semua, baca setiap baca salat. Tidak bareng-bareng, sendiri-sendiri, tidak apa-apa. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wal kasali wal hirami wa ardalil umuri wa min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Terus hafal ya. Satu kali lagi saya baca. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wal kasali wal hirami wa ardalil umuri wa min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, itu cara doa untuk mencapai tingkatan thariqat supaya sifat malas dihilangkan. Syariat, thariqat dan ma'rifat. Nah, ma'rifat itu nanti syariat yang tadi, ma'rifat itu contohnya maaf guru saya sering, maaf agak sedikit itu sering saya sampaikan, thariqat itu apabila kita punya pacar, contohnya kita punya pacar kemudian dia menjemur pakaiannya, oh ini pasti punya pacar saya. Yang dilihat itu bukan bajunya, bukan kerudungnya, bukan sampingnya, tapi yang kelihatan dohir melihat sampingnya, tapi hati mah melihat orangnya. Ma'rifat namanya. Zohiriyah melihat af'al Allah, tempat-tempat yang bersejarah, melihat kita, melihat saudara kita yang cantik, yang cakep, kemudian yang kaya, yang miskin, hati mah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifat namanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa, Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina.